Shalom bagi kita semua. Ibadah kebaktian Minggu pada Minggu Kantate 10 Mei 2020. Jemaat GKP Cengkareng, Jemaat GKPS Kebun Jeruk, Jemaat GKPS Kana, Resort Cengkareng, Jakarta Barat akan kita mulai. Kita mulai saat teduh. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kami puji dengan riang. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang mencari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati bersyukur dan mulut yang penuh pujian. Sebab kasih karunia-Mu yang melimpah dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus menganugerahkan kepada kami keselamatan. Besar dan ajaib perbuatan tangan-Mu dan selalu baru. Maka layaklah kami menaikkan kidung yang baru bagi-Mu. Ya Roh Kudus, pandulah kami dalam ibadah ini, sehingga layak menjadi pujian kemenangan kami bagi-Mu saja. Kiranya kami selalu diajari mengangkat pujian baru bagi-Mu selama hidup kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Melihat situasi sekarang, kadang membuat hati kita sedikit khawatir. Tapi kalau kita bersama Tuhan, pasti indah pada waktunya. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 454, bait yang pertama dan bait yang kedua. Indahnya saat yang teduh.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa, Anak-Mu Yesus Kristus telah menetapkan kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Tetapi kami sering tidak mewujudkannya dalam kehidupan kami. Pelita iman kami sering redup dan kesaksian kami sering hambar karena perilaku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Situasi kehidupan kami sering lebih kuat mempengaruhi kami karena kami lemah. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, ampunilah dosa-dosa kami. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami untuk menjadi saksi-saksi yang benar, serta memampukan kami menjadi garam dan terang dunia, sehingga seluruh makhluk boleh menikmati karya penyelamatan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat di tangan Yesus, sebuah lagu yang mengumandangkan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 dari bait yang pertama dan bait yang ketiga. Selamat di tangan Yesus. Hallelujah.
marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kusuka menuturkan adalah salah satu kidung yang memotivasi pelayanan atau pengutusan. Sebuah kerinduan dalam memberitakan kabar sukacita atau menuturkan cerita mulia, yaitu Yesus dengan kemuliaan dan kasih-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 dari bait pertama dan bait yang kedua. Kusuka menuturkan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di sorga, yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membuka firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 12
dimulai ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya membacakan firman ini. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawanya mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin. Saudara, Bapak Ibu, pemuda dan anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu saat ini yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Firman ini mengajarkan dan mengingatkan kita tentang orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang terus berjuang bersama Tuhan. Hidupnya mengalami kemenangan, hidupnya mengalami keselamatan yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan ini menyapa kita tentang sebuah nyanyian keselamatan dari Tuhan, bahwa firman ini mengingatkan kita dan menyapa kita agar kita benar-benar melihat dan meyakini bahwa Allah yang kita percayai sungguh-sungguh mengasihi dan menuntun dan membimbing kita. Dalam firman yang kita baca ini jelas berkata melalui Yohanes sebagai saksi Tuhan, disebutkan dalam ayat 10, aku akan mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini mengungkapkan sebuah keselamatan, kemenangan dari Tuhan melalui Yesus Kristus yang telah disalibkan dan mati dan dibangkitkan untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Melalui firman ini dikatakan dengan jelas
bahwa pujian menyatakan kemenangan Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa kuasa Allah telah mengalahkan kuasa iblis. Allah telah mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Untuk itu saudara-saudara, melalui firman ini kita harus mengakui, harus mengimani bahwa keselamatan kemenangan dari Allah mengalahkan kuasa kegelapan. Untuk itu sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang hidup di tengah-tengah dunia saat ini, mari bahwa kuasa Allah telah memenangkan kuasa iblis. Tentunya kuasa Allah akan diberikan dan akan membentengi setiap kehidupan orang percaya. Untuk itulah saudara, melalui firman ini seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bersyukur di tengah-tengah kehidupan yang kita alami saat ini, bahwa Tuhan menyatakan kuasa kerajaannya untuk mengalahkan segala niat-niat roh-roh jahat yang akan melemahkan, bahkan akan mencengkeram kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemenangan Allah tentunya menjadi kemenangan setiap orang percaya. Kemenangan kita dalam menjalani kehidupan ini untuk menghadapi segala tantangan dan cobaan, bahkan apa yang kita alami saat ini bersama Tuhan, semuanya boleh kita hadapi. Untuk itu saudara, yakini dan aminkanlah Tuhan yang kita percayai, Yesus yang telah bangkit dan naik ke sorga untuk memenangkan kita, untuk memberikan keselamatan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman dikatakan dalam ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara-saudara, ayat ini menggambarkan bahwa peperangan melawan setan, melawan segala tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, dengan darah Yesus yang telah tertumpah, dengan kebangkitan Yesus, itu adalah mengalahkan kuasa iblis dan roh-roh kegelapan. Di dalam Yesus, kuasa Allah dinyatakan bahwa kita mampu untuk menjalani segala kesulitan dan tantangan ini. Kuasa Allah menjadi kekuatan kita. Kuasa Allah akan menjadi pegangan kita untuk mengalahkan dan untuk memenangkan dari segala pertarungan yang terjadi dalam kehidupan ini. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mampu menghadapi, menjalani kehidupan ini sesulit apapun. Tentunya bukan dengan kekuatan kita semata secara manusiawi,
tapi kita dapat mengalahkan dan mampu menghadapi semuanya ketika kita bersandar meyakini bahwa Allah yang kita percayai, yang kita sembah itu Dia benar-benar ada bersama kita, menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita setiap waktu. Melalui firman ini juga mengingatkan kita, jika kita benar-benar menghayati dan memegang firman Tuhan, firman itu akan menjadi suatu kuasa. Firman menjadi satu-satunya kuasa yang dapat mengalahkan kekuatan iblis. Kalau saat ini yang kita hadapi berhadapan dengan peperangan, virus-virus yang dapat membuat kita menderita, membuat kita lemah, tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa virus itu harus kita lawan dengan kekuatan Tuhan. Firman Allah yang telah kita baca, yang telah kita dengar, jadikanlah itu menjadi kehidupan kita setiap waktu. Sebab firman itu adalah kuasa Tuhan. Firman itu bukan hanya sebuah kata-kata indah, kata-kata manis, tapi firman yang kita terima, yang kita percayai, itu adalah kekuatan Tuhan yang harus kita renungkan, yang harus kita pegang. Karena firman itu memberikan hikmat dan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita setiap waktu. Tentunya saudara, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan kita yang penuh dengan persoalan, penuh dengan kesulitan, sebagai anak-anak Tuhan, ambil satu keputusan bahwa semuanya ini, kita anak-anak Tuhan pasti dituntun Tuhan, diberikan petunjuk agar kita selamat dan kita dimenangkan dari segala ancaman-ancaman yang terjadi di dunia ini. Sebab Allah sungguh-sungguh melihat segalanya, dan tidak ada yang tersembunyi di dalam Tuhan. Oleh karena itu, benar-benar mari kita pakai iman itu dalam kehidupan kita nyata. Jadikan firman itu menjadi benteng kita, menjadi pegangan kita. Sebab firman itu adalah kuasa Allah dari sorga untuk memberikan kehidupan yang sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman ini juga mau mengingatkan kita, mau meneguhkan kita. Jangan menjadi orang yang gampang menyerah untuk berjuang dalam kehidupan ini. Jangan menjadi orang yang gampang lemah. Untuk itu saudara, bagaimana caranya? Memang dari pikiran kita, kekuatan kita secara manusiawi, kita terbatas. Pemikiran kita terbatas. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita percayai, yang telah mengangkat kita menjadi umat pilihan Tuhan, Dia ingin kita menjadi orang-orang yang tetap teguh mengikut Dia,
mengalami kehidupan ini. Di dalam Tuhan tidak ada kesulitan. Tantangan kehidupan ini membuat kita semakin frustasi. Tapi kita mau dibuat oleh Tuhan melalui segala kesulitan, problema yang terjadi ini, kita semakin merasakan, melihat bahwa kuasa Allah itu melampaui segalanya. Untuk itu saudara, Bapak Inang, saat ini kita masih terus beribadah di rumah kita masing-masing. Jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh untuk bersekutu beribadah di rumah kita masing-masing. Sebab melalui persekutuan ibadah kita di rumah kita masing-masing, itu adalah sarana untuk berdoa, meminta, memohon, dan berjumpa dengan Tuhan. Sebab Dialah pemilik segalanya. Dialah yang berkuasa untuk mengubah yang tidak baik menjadi baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mau hidup kita semakin dilemahkan oleh situasi apapun. Lihatlah apa yang sedang terjadi di dunia ini, yang kita rasakan di tengah-tengah gelombang kehidupan ini. Lihatlah Tuhan Yesus yang telah mengalahkan segala kuasa iblis, bahwa kita dibangkitkan untuk memenangkan semua cobaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka firman dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 12 ini disebutkan, karena itu bersyukurlah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Ini saudara menyerukan kepada kita. Ternyata saudara, Allah ingin kepada kita supaya kita benar-benar bersyukur kepada Dia. Kita harus benar-benar melihat Tuhan, sumber keselamatan kita, sumber berkat bagi kita, memiliki semangat yang tetap luar biasa. Kalau dikatakan dalam firman ini, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Marilah di dalam kehidupan ini terus di dalam Tuhan, terus di dalam kerajaan Tuhan. Sebab ketika kita keluar dari Tuhan, saat itulah kehidupan kita ini semakin lemah dan semakin khawatir dan bahkan semakin takut, dan kita semakin tidak mampu menjalani kehidupan ini. Tapi firman Tuhan ini berkata, bersukacitalah. Ternyata saudara, di tengah-tengah kehidupan kita yang memang sulit saat ini, kita dipanggil agar bersukacita. Sebab orang yang mampu bersukacita karena dia melihat Tuhan, bahwa kesulitan ini dia percaya keselamatan Tuhan akan terjadi bagi hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam firman ini jelas dikatakan juga, celakalah kamu hai bumi dan langit, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya dan dahsyat. Ini saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata bahwa kita berhadapan dengan segala ancaman. Kalau disebutkan dalam firman ini,
telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ini bukti, saudara-saudara, apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita berhadapan dengan virus corona. Kita berhadapan dengan segala kesulitan ekonomi, kesulitan kita untuk bebas melakukan aktivitas di tengah-tengah kehidupan kita. Tentunya sebagai orang percaya, kesulitan yang terjadi ini bukan semakin melemahkan pengharapan kita, semangat kita. Karena firman ini berkata, bersukacitalah hai kamu yang berada di dalam sorga, dalam kuasa Tuhan. Ini memberikan satu kepastian kepada kita, agar kita tidak ragu dan tidak bimbang. Bersama Tuhan, jalan kita akan terus dituntun. Kehidupan kita akan dijamin oleh Tuhan. Maka jangan pernah kesetiaan kita kepada Tuhan semakin kendor. Jangan pernah iman kita semakin luntur karena situasi yang terjadi dalam kehidupan kita dengan ancaman-ancaman apapun. Karena Tuhan berkuasa untuk mengalahkan segala kuasa roh kegelapan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam firman ini dinyatakan oleh Tuhan bahwa kemenangan sudah di tangan kita sebagai orang percaya. Karena kemenangan yang ditentukan oleh Allah melalui Yesus Kristus yang disalibkan, yang sudah bangkit, itu adalah membuktikan bahwa kita adalah orang-orang pemenang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu menyapa kami saat ini. Biarlah firman-Mu menjadi kehidupan kami, menjadi kekuatan dan hikmat kami, menjalani hidup kami sehari-hari. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, agar kami semakin merasakan kuasa kasih-Mu. Khususnya kami berdoa buat saudara kami yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Tuhan sembuhkan mereka melalui pengobatan yang mereka alami, melalui makanan dan minuman. Kami berdoa Tuhan buat seluruh umat-Mu, Bapa, Ibu, anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu. Biarlah seluruh umat-Mu Tuhan lawat, Tuhan berkati. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar kami semakin kuat untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menerukan nama Tuhan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk menaikkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami.
Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Hujan mendatang tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, kami menerima haus. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah baru. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.